Kita akan membahas lanjutan latihan soal UTBK. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada di bidang datar kasar mengalami gaya konstan seperti pada gambar dengan F sama dengan 10 Newton. Saat T sama dengan 0, kecepatannya adalah 2 meter per second ke arah kiri. Apabila koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai sama dengan 0,25, maka balok bergerak. Yang pertama, balok M massa 2 kg bergerak ke kiri, kecepatannya 2 meter per second. Kemudian gaya gesek ketika awal diarahnya ke kanan karena gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti ini gayanya sama dengan 3 kali 10 bagi 5, itu sama dengan 10 Newton. Kemudian ini sama dengan 4 kali 10 bagi 5, itu 8 Newton. Ini 3 per 5 kali 10 ya. Berarti 6 Newton ya. Ini mengalami gaya F 6 Newton. Kemudian gaya ke atas besar 8 Newton. Maka kita peroleh untuk sigma Fi-nya itu sama dengan 0, yaitu F 8 dikurangi Mg. Mg-nya itu 2 kali 10 tambah N ya, sama dengan 0. Di N-nya kita peroleh 20 kurangi 8, yaitu 12 Newton. Ini untuk gaya normalnya. Kemudian untuk gaya geseknya F sama dengan mu kali N. Mu-nya itu 0,25 dikali 12. Yaitu 3 ya. Kemudian untuk gerakannya berarti untuk sigma fx-nya berarti dengan M kali A. Ini ada gaya 6 Newton ke kanan, kemudian ada gaya gesek 3 arahnya ke kanan karena bergerak. Karena balok bergerak ke arah kiri sehingga F-nya itu ke kanannya. Tambah 3 sama dengan M-nya 2 kali A. 9 dengan 2A hanya itu 4,5. Nah, kemudian suatu saat dia berhenti, kemudian berbalik arah ke kanan ya. Berarti untuk yang kedua 6 dikurangi 3 sama dengan M kali A ya, 2 kali A. A-nya itu sama dengan 3 per 2,5. Yang ini ke kanan, yang ini arahnya itu ke kanan. Semuanya ke kanan ya. Kita ambil untuk ke kanan itu positif ya. Sehingga ini ke kanan, maka jawabannya ini ya. Kiri dengan pelambatan, nah karena kita tinjau ke kanan, kemudian dipercepat ke kanan 1,5. Jawabannya C. Kayak gitu ya, untuk kita harus jeli ya, meninjau setiap kejadian yang ada pada soal. Dan kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, itu sebuah partikel mula-mula rehat di puncak trek ya, di sini ya. Misalkan bentuk kurvanya sebagai fungsi, yaitu Y sama dengan X kuadrat per 4. Dengan X dan Y tidak memiliki satuan, dengan sumbu Y itu ke bawah positif. Bila gravitasi G ketika meluncur ke bawah menetrek percepatan tangensial. Berarti kita misalkan di sini mengalami percepatan ini. Tangensial itu artinya tegak lurus terhadap jari-jari atau kita sebut bahwa ini garis singgungnya ya. Kita seolah-olah memiliki garis singgung pada trek ini ya. Maka kita akan beroleh untuk Y sama dengan X kuadrat per 4, kita harus mencari persamaan garis singgungnya atau Y aksennya, yaitu X kuadrat per 4 kita turunkan, yaitu menjadi 2X per 4 atau X per 2. Kita bisa sebut bahwa Y aksen ini merupakan M ya, atau gradien dari lintasan sesaat ini sebagai fungsi X. Kemudian kita tinjau untuk bidang miring. Ini kan terdapat Mg, kemudian yang ini Mg sin
misalkan theta ya sebenarnya, berarti F-nya itu sama dengan M kali A, yaitu F-nya itu MG sin theta sama dengan M kali A, A-nya itu sama dengan G sin theta. Kemudian kita seolah-olah itu punya sebuah bidang miring, ini theta, kemudian M-nya ini X per 2. Maka kita peroleh sisi miringnya X kuadrat plus 4, maka kita peroleh A itu sama dengan G sin theta. Sin theta-nya itu yaitu Gx per akar X kuadrat, sehingga kita peroleh Gx per akar X. Jadi jawabannya ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk sebuah gas horizontal tak bermassa, salah satu ujungnya ditempelkan ke tembok dan ujung lainnya dihubungkan dengan balok massa 0,3 kg yang diam di atas meja licin, membentuk sistem bekas massa. Jadi kita bisa gambarkan gini ya. Nah, ini ya. Balok diam, kemudian disimbangkan 0,03 meter dari posisi timbang, kemudian dilepaskan. Saat melalui titik setimbangan, balok memiliki lajuan 0,04. Energi mekanik sistem adalah, nah, untuk kasus ini kita lebih baik meninjau energi mekanik total ya. Berarti M itu komponennya EK plus EP ya. Saat kita tinjau saat di titik setimbang ya. Nah, di saat titik setimbang, EP itu sama dengan 0, EP sama dengan 0 ketika di titik setimbang. Maka kita hanya memiliki komponen EK ya, yaitu setengah M V kuadrat. Setengah M-nya itu sama dengan 0,3, V-nya itu 40 pangkat min 2 dikuadratkan. Terus setengah kali 3 kali ini 16, 10 pangkat min 5. Ini 24, 10 pangkat min 5 joule, atau 0,24 milijoule. Kita peroleh jawabannya A. Itu ya, kita tinjaunya saat titik setimbang, sehingga kita tidak harus mencari konstanta bekasnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, sebuah balok dengan massa 10 kg meluncur di atas bidang datar licin. Dengan kelajuannya ini, pada saat tertentu, balok ini dikenakan gaya konstan searah dengan geraknya, sehingga balok berpindah sejauh 5 meter per second. Kemudian gaya ditiadakan. Saat gaya ditiadakan, kelajuan balok menjadi 2 meter per second. Dapat disimpulkan besar gaya yang digunakan adalah, kita bisa menggunakan kinematika ya. Kinematika itu kita peroleh awalnya 1 meter per second, bercepat menjadi 2 meter per second. Menempuh jarak S sama dengan 5 meter. Kita bisa menggunakan rumus ini. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. PT-nya itu 2 kuadrat sama 1 kuadrat plus 2 kali A dicari S-nya itu 5. Ini 4 kurangi 1, 3, 10A. A-nya itu sama dengan 3 per 10 ya, meter second kuadrat. Kemudian mencari F-nya itu M kali A. M-nya itu 10, A-nya 3 per 10. Jawabannya 3 Newton. Ya. Atau kita bisa menggunakan teorema usaha energi. Yaitu kita bisa menggunakan bahwa F kali S sama delta EK. F-nya dicari, S-nya itu 5 sama dengan setengah M V kuadrat. V T kuadrat min V0 kuadrat. F-nya, S-nya itu 5 ya. Dengan setengah M-nya 10. Sama dengan VT-nya 4 dan 1 ya. Kita bisa peroleh ini 5, ini bisa coret. Sebenarnya 3 ya. Hasilnya sama ya.
Ini menggunakan teorema usaha energi ya. Kalau menurutku sih lebih simpel ini ya. Kita bisa gunakan cara yang ini.